Shalom, selamat berjumpa di dalam ibadah hari ini, ibadah kenaikan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah, mohon waktu kita sejenak untuk mendengarkan penyampaian dari majelis gereja. Salah satu program dari Komisi Pembinaan Warga Gereja tentang pengakuan Gereja Toraja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pada pukul 11 sampai selesai di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Diharapkan majelis gereja dan pengurus OIG serta warga jemaat yang ingin atau berminat untuk menghadiri pembinaan ini, dimohon perhatian kita sekalian. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam ibadah. Segala puji dan syukur hanya kepada Dia. Oleh sebab perkenaannya lah kita dapat berkumpul kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada saat itu, Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke surga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita dan memuliakan Allah. Sungguh, kuasa Tuhan memberi sukacita. Demikianlah tema kita minggu ini. Marilah kita dengan sukacita memuliakan Tuhan. Saya jemput kita sekalian berdiri melakukan naik ke sorga cemerlang. Haleluya. Yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan membacanya secara antifonal, kelompok kiri dan kelompok kanan. Yang di tengah silakan mengikuti kiri dan kanan. Ya, yang akan dimulai oleh kelompok kiri dari pembacaan Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Kelompok kiri di sebelah kanan saya, kemudian kelompok kanan sebelah kiri saya. Firman Tuhan, Tuhan Raja yang kekal. Tuhan Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin. Emintuna bangsa. Emintuna bangsa, masalah palapaku, sialan segeraranku, lenganku ang matua. Emintuna bangsa, lasi pelaktekan ko. Laparan nuranu ko, dia olona pua, bakalah bitu pua, bakaraya samana, bakendekani budi-budian, dinangan atunda. Emintuna bangsa, masalah palapaku, siala siarakan ko, lengan puang matua. Emintuna bangsa, lasi pelaktekan ko, laparan nuranu ko, dia olona pua, bakalah bitu puang, bakaraya sangana, bakendekang ni budi-budian, inang ilmu datunda. Kita mendengar perintah mengasihi dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Sesungguhnya Tuhan telah memberi sukacita untuk kita nikmati dalam relasi dengan orang lain. Namun karena kekerasan hati, membuat kita justru menorehkan luka di hati sesama kita, baik dalam pikiran, melalui perkataan, melalui perbuatan. Karena itu, marilah dengan rendah hati kita memohon ampun kepadanya. Tuhan, layakkanlah kami jadi berkat bagi sesama kami. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setia-Mu, dan hapus pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku, sebab sekarang ku sadari segala pelanggaranku. Senantiasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Engkau ya Tuhan Maha Adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan Tuhan untuk memberikan ungkapan syukur kita, di mana Tuhan masih memperkenankan kita boleh datang bersama-sama beribadah saat ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita, firman Tuhan mengingatkan kita dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Marilah dengan sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dan berkata seperti Paulus, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Sambil memberikan persembahan, kita melakukan agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kaum Israel pilihannya, dosamu direbus. Mesiasmu terima dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu.
berjalan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebagaimana diketahui bahwa gedung pelayanan kita masih terus dikejar untuk dibangun. Kami majelis gereja sesungguhnya sudah malu karena harus lelang terus tiap minggu. Tetapi yang pasti bahwa kita semua memiliki gedung yang di bawah. Setiap tetesan keringat kita, setiap batu yang kita taruh di situ, setiap sesendok pasir menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ada satu ayam, manuko birang telan pamalopok, enak sekali untuk sop ayam. Ya, sekarang hari libur bisa dibuat sop ayam untuk sekeluarga. Baik, bolehkah kita lelang Amerika dulu, nanti baru lelang biasa. Yang lelang Amerika boleh angkat tangannya sehingga boleh dijalankan pun ditolong majelis gereja. Ya, Ibu Har dengan 01. Oh ya, yang 02. Ya, satu lagi boleh? Ya, oke. Silakan. Kita mulai dengan lelang Amerika, minta tolong Bapak Ibu angkat tangan saja, besar kecil, sedikit banyak mulia di hadapan Tuhan. Ya, silakan. Ya, silakan angkat tangannya Bapak Ibu. Ya, kusanga budak-budak majelis gereja lan tete mo ponno gedung ta ponno duka jong. Ya, di atas hampir penuh 90%. Betul-betul gedung pelayanan sudah sangat dibutuhkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya juga. Ya. Baik, gedung pelayanan hampir selesai, untuk pembangunan tahap ketiga hampir selesai, dana kita cukup sampai tahap ketiga karena bahan material kemarin sudah dibagi ke kelompok-kelompok. Ya, mohon koordinator kelompok mengebut dana itu, urunan majelis gereja, urunan warga jemaat di semua kelompok. Dan untuk pengadaan pintu dan jendela, sementara ada juga kelompok yang sudah siap untuk memberi, kelompok 4 mungkin sudah siap sekitar 14 atau 15 jendela. Jadi memang urunan itu penting sekali dalam kebersamaan membangun rumah Tuhan. Mudah-mudahan gedung pelayanan kita ini bisa selesai pada saat dibutuhkan, yaitu sidang raya gereja-gereja se-Indonesia. Ya, sudah selesai untuk lelang Amerika, sekarang kita lelang yang biasa. Ya, saya 100.000. Ya, 100.000. Silakan naik Bapak Ibu. $500 dari Bapak Daud Sambo. 500 satu kali, 500 satu kali, 500 dua kali, 500 tiga kali.
Ya, bisa disopda kok dah hotel. Kure semangat Bapak Ibu sekalian atas persembahan kasih kita. Kiranya Tuhan mengembalikannya berlipat ganda kepada kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, datang membawa persembahan di hadapan hadirat-Mu sebagai ungkapan syukur untuk segala berkat Tuhan yang tiada pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Persembahan kami, baik melalui pundi pun melalui natura pembangunan gedung pelayanan, Tuhan berkati semuanya ini. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati berkat-Mu yang masih ada pada masing-masing kami, pun yang masih kebijaksanaan kepada kami ya Bapa, untuk mengelola setiap berkat-Mu itu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bawa persembahan kami ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru kami semua. Amin. Waris kerajaannya agung dan putranya. Allahmu permuliakanlah dan puji Yesus Tuhanmu. Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, dan Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ya, setelah firman Tuhan terbentang di depan kita, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu boleh datang mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus, baik yang ada dalam ruangan ini, yang ada di gedung pelayanan, yang ada di luar, bahkan yang ada di rumah masing-masing melalui live ini. Kami boleh bersekutu dalam Kristus. Dalam perayaan ini kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, supaya kami mampu menjadi pendengar yang baik, dan lebih khusus hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini. Engkau kiranya menolong, Engkau karuniakan hikmat, supaya dengan firman-Mu yang akan ditaburkan sungguh-sungguh menjadi bahagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami rayakan kenaikannya ke surga, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, pasal 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus,
sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kedua dari Efesus 1 ayat 15 sampai pada ayatnya yang ke-23. Efesus 1 ayat 15 sampai pada ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dari bahagian firman Tuhan ini diberi satu tema, kuasa Tuhan memberi sukacita. Kapan na puang tu me pakaranno ba tu ya tu kakuasaan na puang tu di poparanno. Ya, pada hari ini umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Dan tentu kita sebagai umat Kristiani sangat bersyukur karena pada tahun yang lalu pemerintah melalui Menteri Agama melakukan sebuah perubahan nomenklatur dari istilah Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Dan itu yang ada misalnya di kalender kita sekarang ini, Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Bukan lagi istilah Isa Al-Masih, sekalipun sama saja dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu berarti bahwa terjadi perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya dan orang yang selama ini mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berpisah dengan orang yang dikasihi,
yang telah banyak mengasihi kita atau yang kita kasihi, pada umumnya itu tidak menyenangkan. Ya misalnya Bapak Ibu yang ada anaknya baru tamat tahun ini dan harus berpisah karena pergi menuntut ilmu di luar Toraja. Apalagi kalau dia anak pertama. Apalagi kalau dia anak tunggal. Pasti ada perasaan sedih. Tapi kita tetap rela karena kita tahu bahwa kita berpisah dengan anak kita karena dia pergi menuntut ilmu demi masa depannya, demi keluarga kita. Atau kalau dia pergi merantau. Karena itu banyak orang tua seringkali curhat, sebenarnya tak lupa namasian anakku tu namasian di penangku tu anakku lama lepa. Koyo di itu nama le masikola solana lah Mangkasa. Batu lako Jawa. Batu lako Papua atau Kalimantan. Apalagi kalau misalnya perpisahan itu adalah perpisahan yang sifatnya ya selama-lamanya lah begitu. Karena meninggalnya orang yang kita kasihi. Apalagi kalau tanpa ada pesan. Dia meninggal secara tiba-tiba, dia berpisah secara tiba-tiba dengan kita. Kita sering mengatakan kita bagaikan disambar petir di siang bolong. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan perpisahan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus ke surga dan muridnya tinggal di dunia? Apakah murid-muridnya sedih? Atau bagaimana? Nah sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita orang Kristen, kebangkitan Kristus adalah titik pusat iman Kristen. Karena itu di dalam pertama Korintus 15 ayat 14 Rasul Paulus katakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kami memberitakannya. Dan sia-sialah kamu menjadi percaya andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Tapi yang benar ialah Kristus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga itu memang sesuai dengan yang dikatakan di dalam kitab suci. Dan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak langsung naik ke surga, tapi dia masih ada di dalam dunia selama 40 hari. Dan selama 40 hari, apa saja yang dia lakukan? Yang pertama ialah dia menampakkan dirinya secara berulang-ulang. Bahkan kalau yang dicatat dalam kitab suci, ada 10 kali Yesus menampakkan diri baik kepada pribadi maupun kepada kelompok maupun kepada lebih banyak orang. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ialah bahwa selama 40 hari dia mengokohkan dan meneguhkan keyakinan daripada murid-muridnya yang masih sering ragu-ragu. Dia mengokohkan komitmen daripada muridnya yang masih sering dalam kehidupannya ditumpangi dengan motivasi yang tidak bagus. Misalnya Thomas. Sekalipun sebelum-sebelumnya Yesus katakan, saya akan menderita, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, tapi dia tidak ingat lagi. Malah dengan motivasi-motivasi yang lain dari murid-murid yang lain. Ada yang mempersoalkan siapa yang terbesar. Murid Yesus yang jatuh bangun misalnya Petrus. Dalam Matius 21 Tuhan Yesus datang dan meneguhkan secara khusus komitmen daripada Petrus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Bayangkan satu pertanyaan 3 kali diungkapkan. Sampai Petrus menangis. Mengapa? Karena Yesus mau mengokohkan dan meneguhkan komitmen daripada sebagai seorang murid, sebagai seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Yesus meneguhkan, mengokohkan
Sayangnya si Yudas itu sudah mengakhiri hidupnya dengan mengambil jalan pintas sendiri, sehingga tidak bisa lagi dilakukan apa-apa kepadanya. Sebenarnya dia orang yang potensial. Bayangkan dipercaya oleh Yesus, oleh guru, menjadi bendahara tapi tidak beres. Sampai gurunya dia jual, akhirnya dia bunuh diri sendiri. Hati-hati juga kalau kita punya banyak potensi. Kadang-kala itu yang membuat kita salah jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya adalah untuk memenuhi apa yang dikatakan dalam kitab suci. Dalam bacaan kita tadi, dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dalam kitab Mazmur, Yesus menjelaskan kitab suci itu bagi murid-murid dan mereka mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Dia harus menderita, dia harus mati, tapi dia harus bangkit. Dia mengalahkan kuasa kematian. Sudah berulang-ulang disampaikan dalam ibadah Jumat Agung bagaimana Yesus harus menderita, dia harus mati oleh karena dosa-dosa kita. Sehingga patutlah kita bersyukur, berterima kasih kepadanya ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Yerusalem, janganlah tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Bahwa Yesus menderita, Yesus disalibkan, Yesus melalui kematian oleh karena ulah kita, oleh karena dosa-dosa kita, supaya melalui semuanya itu kita ditebus kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui Tuhan Yesus kita ditebus. Karena itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, Tuhan Yesus katakan harus disampaikan kepada segala bangsa. Mengapa berita tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa harus disampaikan? Karena dosa dengan segala yang ada di dalamnya telah rusak akibat daripada dosa, dan yang membuat dosa itu adalah manusia kita. Sehingga tidak boleh dibiarkan oleh Tuhan, dia harus dipulihkan. Itu berarti bahwa penebusan dalam Yesus Kristus adalah untuk alam semesta, adalah untuk dunia. Para murid dan orang percaya ditugaskan untuk memberitakan berita penyelamatan ini. Dikatakan mulai dari Yerusalem. Dan dalam bacaan lain, misalnya di Kisah Para Rasul, mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Dan dalam Injil Matius 28 ayat 19, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia mengatakan, kepada aku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu. Jadi murid Yesus yang tinggal di dalam dunia, setelah Yesus naik ke surga, ada jaminan yang jelas bahwa Yesus akan terus menyertai dia. Sehingga kita semua yang adalah murid-murid Tuhan, yang adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan, tidak boleh kita takut. Karena kita percaya bahwa dia menyertai kita dalam situasi dan keadaan bagaimanapun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mengerjakan karya penyelamatan secara tuntas dan sempurna, perpisahan dengan para murid tidak dapat dihindari. Paling tidak dalam dua hal, sehingga Yesus harus naik ke surga. Yang pertama ialah bahwa Yesus telah mengerjakan karya penyelamatan secara tuntas. Di atas kayu salib dia mengatakan sudah selesai. Dia telah mengerjakan karya penyelamatan bagi dunia ini. Karena itu adalah salah satu program besar Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Dan untuk menyelenggarakan daripada penyelamatan itu dilakukan melalui anaknya yang tunggal. Nek nurusalali no tedi kuah
lama dari dapur laku Jakarta. Dia sampaikan kepada Bapa. Dia telah mengerjakan karya penyelamatan secara tuntas dan dia taat. Dia setia, dia melakukannya secara sempurna. Yang kedua ialah bahwa dengan naiknya Yesus ke surga, supaya yang Bapa telah janjikan, yaitu Roh Kudus, akan dikirimkan kepada murid-murid, akan dikirimkan kepada orang percaya, akan dikirimkan kepada manusia. Dan Yesus katakan, saya akan pergi supaya saya akan mengirimkan apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan para murid diharapkan supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa yang dari tempat tinggi, itulah dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan murid-muridnya diberi tugas untuk memberitakan kabar sukacita yang dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Yang dimulai dari dalam rumah tangga kita sampai ke luar rumah. Yang dimulai dari diri kita sampai kepada orang lain. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, perpisahan yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya, Yesus naik ke surga dan muridnya tetap tinggal di dunia. Murid-muridnya tidak bersedih. Murid-muridnya tidak berduka cita. Murid-muridnya tidak kecewa. Tapi respon mereka atas perpisahan itu ialah mereka tidak sedih. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Dan mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Itu respon mereka. Kalau respon para murid ini spontan, dengan penuh sukacita dinyatakan, bagaimana dengan respon kita semua? Misalnya setelah kita beribadah, setelah kita selesai dalam ibadah di gereja di sini, lalu kemudian kita kembali ke rumah kita masing-masing, bagaimana respon kita? Apa yang menjadi bekal kita untuk kembali ke rumah kita? Apa yang menjadi bekal untuk kembali ke dalam kehidupan kita? Apakah bahagian firman Tuhan yang dibaca, yang kita dengarkan, yang direnungkan, yang kembali kita ceritakan bersama dengan orang yang seperjalanan dengan kita? Atau mungkin ketika kita kembali, justru kita kembali lalu kemudian mempercakapkan tentang penampilannya seseorang tadi. Tu mama anak nuju gereja ina na susio to turo kena tembus pandang liu. Na yore di pokada to. Tu papa anak anu ina lendu dikka to susi bang tomatua miki nama penampilan anak muda bang. Na yore dipersoalkan to. Usia boleh tua tapi penampilan bisa menjadi muda. Sama dengan Om ini. Bisa juga penampilan muda. Atau ketika kita pulang dari gereja, kita kembali ke rumah kita, mungkin kita pulang menyesal karena ketika kita mendengar khotbah, kita merasa tersinggung karena yang disampaikan tadi bersentuhan dengan keadaan kita. Padahal firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua yang disampaikan kepada kita semua. Dan barang siapa yang memang hidupnya tidak sejalan dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, kita harus tersentuh. Tersentuh supaya dengan sentuhan kasih itu yang tidak bagus tempatnya menjadi bagus tempatnya. Salah tongan aku tuh aku tuju mite. Kuanggap biasa mama aku tuh cuma gosip misalnya. Salah lima aku tuh sabaya aku tuh mai kuanggap biasa mama aku tuh naden apa lalu banua madumi bang anakku sengke. Kusengke bang tu anakku, kusengke bang tu muaneku, untung tu muaneku na maripis ya. Ya betul. Salah liu na aku tuh sabak ku kilale bang nade malam ada sawisma nenek bang aku sengke jo kelompo posala ki dikak tu mama nanu no kamu seke tak boleh ana more rangi kada. Gitu.
Atau misalnya dalam rapat-rapat majelis gereja, dengki itu biasa bang sengke-sengke. Oh, disadari untuk yule. Ya boleh itu sengke-sengke bang ya tak ya boleh gaina. Itu tidak menguntungkan apa-apa, malahan membuat orang bisa antipati sama kita, malahan membuat orang tidak tertarik dengan kita, apalagi Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, wah saya memilih si A ini untuk menjadi teman sekerjaku, dalam rangka untuk mengurus umatku, dalam rangka untuk mengurus domba-dombaku. Tapi mengapa dia sering pukul-pukul domba dan marah-marahi domba? Ya, kita kan dianggap sebagai, bahasanya Yesus kita adalah domba. Domba itu taat, domba itu suka berkumpul. Doa itu tidak suka jalan sendiri. Kalau ada domba jalan sendiri berarti itu domba yang sesat, atau domba yang hilang atau menghilangkan diri. Ya. Atau ada domba yang sudah makan sama teman-temannya tapi pergi lagi cari rumput lain. Ah, ini juga. Demi satantaku cuma kasak. Nah kami Pak Pendeta. Yang kusorok mendeta jemaatnya atau kuni pira pa kuni male ma ibadah to tumbari nakwa takwa to maluna-luna ku sa ding tu kunin na male ku kapinda mamu ko mikianu tanta sabaa daripada menjadi batu sandungan lako kalemi pole itu lo ma ibadah lako gereja Toraja nako ta aku merentampe gereja Toraja sabak nakwa mate mani tu tomatua na ayam podolo dolona na masu samona talama dokko ku ada mo milau lo jomi to kianu yan na julu banuanta yan namang kom dikande tutullo utan masan nabami itom pediai ke desi tulure sola dukuk manuk marana kuah oh natang masan lagi kamu to ya namenta mo to empat sehat mo to na dempa susu 5 sempurna to oh jadi ya motolah ko kita sola nasang. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita ialah kita diajak untuk bagaimana seperti murid-murid memberikan respon, memberikan tanggapan, memberikan terhadap peristiwa yang telah dijalani oleh Yesus. Masandang tu murid-murid. Tamura nama susah tu penanna. Apalagi kalau kita baca dalam Injil Matius, wah di situ sangat jelas. Yesus katakan kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadi kalau sudah demikian ya, koyam te kita di jemaat Rantepau to, kusang ya te jemaat Rantepau dalam banyak hal orang selalu menunjuk kita. Menjelang kita akan merayakan hari ulang tahun jemaat Rantepau yang ke 109. Oh, bayangkan. Tak apa tadadi, nadarim te jemaat, berdiri mini jemaat. Jadi kalau jemaat ini betul, kalau jemaat ini kurang matang atau tidak dewasa, menjadi pertanyaan bagi kita majelis gereja. Lalu apa yang kita lakukan selama ini sehingga warga jemaat tidak demikian? Contoh gereja Toraja selama ini, saya ingat waktu saya baru mulai jadi pendeta, seringkali jemaat mengatakan, ya mibengkam pandita ya tumuane. Kami lampenangku, keliru jemaat teh nasang ya susi ya baitu pandita. Bayo pialo deli tamabolo na dikua. Lakin na palagi tu kita di Toraja Utara. Paya kami na kami sa umakale. Siya kami di tolanga laki raka, bira raka, asalang kapuay. Itu yang paling utama. Toh? Ya. Tapi akhirnya kan perubahan gereja Toraja tak amor atau temu dirangi. Tidak ada lagi jemaat-jemaat. Saya sering jalan di wilayah 2 Rantepau, tidak pendeta yang laki-laki, tidak ada yang persoalan pendeta perempuan yang jauh lebih oke daripada kami laki-laki. Padahal malam pokadai. Narangan menitemi pendeta ini nak kami toh. Jadi masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Sama halnya dengan kita warga jemaat. Kalau misalnya jadwal pelayanan ibadah keluarga lalu diutus ke sana seseorang, entah dia tenaga magang, penatua atau diaken atau pendeta, siapapun kalau diutus Tuhan, oh kenapa tidak pendeta yang datang? Tanya mau bahasana jemaat Rantepau toh. Ya. Karena kita sudah jemaat yang dewasa, bukan sekedar umurnya, tetapi kedewasaan iman, kematangan imannya yang memang sudah luar biasa dan bukan hanya dirasakan di dalam, tapi dirasakan di luar. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perayaan hari kenaikan Yesus ke surga sekarang ini,
Jemaat Rantepa, warga jemaat, dimanapun kita berada sebagai warga jemaat, kita harus naik, kita harus bangkit. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, ya sekalipun kita masih ada di dunia, tapi kita juga harus bangkit. Karena nanti setelah Yesus datang kembali, baru kemudian kita dibawa ke sana. Karena dalam Injil Yohanes 14, ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan, jangan gelisah. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, dan setelah itu siap, aku akan kembali dan aku akan membawa kamu ke sana. Jadi Yesus pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita sekalian. Sehingga melalui perayaan ini, kita mensyukuri bagaimana Tuhan telah menyelenggarakan karya penyelamatan bagi dunia ini sampai tuntas, dan Dia telah naik ke surga. Kita sungguh percaya bahwa Dia sesungguhnya tidak meninggalkan kita, karena segala kuasa telah dikaruniakan kepadanya, baik di sorga maupun di bumi. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Kita bersyukur bahwa kuasa Tuhan diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksinya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kita. Sekalipun dunia diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan yang berat, melalui bencana alam, tanah longsor, banjir, peperangan, dan pergumulan-pergumulan pribadi dan keluarga kita. Tapi satu hal yang kita amini, kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan kita. Dengan kuasa Tuhan akan terus memberi sukacita bagi kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Berita firman-Mu telah dikumandangkan, telah kami dengarkan bersama, baik yang ada dalam ruangan ini, di halaman gedung gereja, di gedung pelayanan, di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara live, atau dimanapun mereka berada. Kiranya dengan firman-Mu terus menjadi pegangan, menjadi penuntun bagi kami sekalian, bahwa dengan semangat kebangkitan Kristus dari antara orang mati membuat kami semangat untuk bangkit dari kehidupan ini, dan dengan semangat kenaikan Yesus ke surga akan memberi inspirasi bagi kami sekalian untuk seperti murid-murid akan sujud menyembah kepadamu ya Tuhan, akan bersuka cita dan akan terus memuliakan Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami melakukan perayaan ini. Kiranya perayaan ini menjadi perayaan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, semua yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada, Engkau jangkau mereka dengan berkat-Mu. Engkau kasihani, Engkau jaga, lindungi, peliharakan kami sekalian. Bahwa Engkau sendiri telah mengatakan bahwa Engkau akan terus menyertai kami, murid-murid-Mu, anak-anak-Mu, sampai pada akhir zaman. Karena itu,
kami tidak akan menjadi yatim piatu, tetapi kami terus dijaga, dilindungi. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu di atas muka bumi ini, melalui pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu, dalam rencana-rencana kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, Tuhan Engkau menolong kami, mampukan kami, supaya kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik, di rumah, di sekolah, di rumah sakit, di kantor-kantor, di sawah, di ladang, sebagai tukang dalam berbagai bentuk pelayanan kami. Tuhan terus menolong kami. Anak-anak kami yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, Tuhan menolong, memberkati mereka, supaya mereka pun juga semakin bersemangat, dan apa yang dicita-citakan oleh kemurahan Tuhan boleh diraih dalam kehidupannya. Pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan terus menolong majelis gereja dan semua yang memberi diri dalam pelayanan, agar semuanya boleh dilangsungkan untuk hormat hanya bagi Tuhan. Para orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah atau mengikuti ibadah ini maupun yang sudah tidak berdaya lagi, kuatkan iman percaya mereka, yakinkan mereka Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Toraja, dalam segala pelayanan, pada semua aras pelayanan, Engkau menolong semua hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai supaya melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Dan secara khusus tengah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah sidang raya PGI. Berkati panitia, berkati semua warga Gereja Toraja, supaya semua mengambil peran untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao, Tuhan menolong panitia dan semua warga jemaat, semua yang memberi diri, supaya dalam semangat kebersama-samaan sebagai keluarga Allah, pembangunan gedung pelayanan ini salah satu buah iman daripada jemaat Tuhan di sini. Ya Bapa kami dalam sorga, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati semua yang selalu berupaya untuk kebaikan masyarakat banyak, supaya sungguh-sungguh karena hikmat dari Tuhan mereka dimampukan melakukan semuanya itu. Ya Bapa dalam sorga, ini doa syukur kami, ini syafaat kami, ini harapan kami kepadamu. Kami sampaikan di dalam Kristus yang kami rayakan kenaikannya ke surga dan yang kami nantikan kedatangannya kembali, dan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup anugerah Tuhan ini, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai
sentosaku ku beri kepadamu. Kamu jemaatnya, tahu jalan ke situ. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Lakukanlah sabdanya sejarahnya nanti. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Pergilah, jalanilah hidupmu dalam sukacita dengan sesama, dan jadilah saksinya dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus, serta percayalah berkat-Nya terus dilimpahkan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah kita saat ini, kita akan bersama-sama melakukan nyanyian syukur janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu. Aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kan tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Masing-masing kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, di dalam keluarga, bahkan di mana saja. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai kita
dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati dan selamat siang. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu.